Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pendi Saputra di channel Travel Mystery Evolution. Nah, kali ini saya akan menceritakan, ya sebenarnya banyak juga sih. Jadi salah satu tamu yang memang sering ke rumah. Jadi ya apa ya ceritanya itu atau pengalamannya itu, ya menurut saya sih agak menarik juga, agak unik lah untuk dipublikasikan. Ya siapa tahu salah satu subscriber kita pernah mengalami atau memang sekarang sedang mengalami hal seperti itu. Singkat ceritanya gini, dia kenal sama saya itu ada salah satu tamu yang memang saudaranya dia. Konsultasi lah, katanya saya pengen nyari orang pinter, saya pengen ngobatin anaknya saya lah. Dibawalah ke rumah, tapi nggak sama anaknya, ini sama bapaknya. Tapi ini korban ini ya, korban percintaan lah. Nah singkat cerita tuh, bapaknya tuh cerita sama saya, katanya dua perempuan ini atau dua anaknya ini cewek, ketika ada yang main itu biasa. Kayak misalkan belum ketemu itu lewat WA tuh biasa, ya kan? Kayak misalkan bucin-bucinnya lah, WA sana, chat sini, sedang apa atau lagi apalah. Kayak kita lah, bucin lah. Nah, beberapa kesempatan 1 minggu atau memang 2 minggu dia komunikasi lewat handphone, ketemulah si dua orang ini, si anak bapaknya ini nih yang konsultasi sama saya, sama si cowoknya ini nih yang mau main ke rumah anaknya. Begitu main ke rumahnya udah sampai, tapi anehnya ini si cowoknya ini tuh nggak pernah lama, 10 menit 15 menit. Jadi nggak, biasanya kan kalau kita apel ke rumah cewek itu tahu sendiri lah, apalagi kalau misalnya musim hujan kan, kalau misalnya kita main ke rumah cewek itu pengennya lama banget ya kan. Nah ini tuh nggak pernah lama, paling lama itu katanya 15 menit kalau nggak setengah jam. Jadi dia ngobrol biasa gitu. Pas pulang, si cowoknya mungkin beberapa meter dari rumahnya atau keluar dari gang rumahnya lah, dia itu ngechat, kok gua dibohongin sih, lu di foto profil mah ya cakep gitu loh, cantik gitu, tapi kok ketemu asli tuh lu kayak nenek. Nah jadi si cowoknya ini tuh ngeliat tuh nenek-nenek udah tua banget, katanya 40 atau mungkin 50 tahun. Padahal ini cewek tuh yang kemarin konsultasi bapaknya ngomong ke saya, yang satu adeknya ya sekitar 23-24 lah, kalau kakaknya memang 30 atau 31. Ya masih muda-mudanya lah, masih seger-segernya. Tapi kok pandangan orang ketika si cowoknya main ke rumah si cewek inilah, pandangannya dia tuh beda. Jadi nggak sesuai sama apa sih yang di foto profil katanya. Nah ketika konsultasi, di kesempatan itu datanglah saya ke sana. Saya ketemu tuh langsung sama orangnya. Nah setelah saya datang ke rumahnya, ketemu langsung sama orangnya, ternyata apa yang diceritain bapaknya tuh bener, real. Jadi saya ngeliat tuh ya, ini orang kok tua banget gitu loh. Bahkan sama ibunya aja ya tuaan anaknya. Apa ini kan? Nah ini yang menariknya tuh kan, biasanya kalau orang korban santet pelet tuh tergila-gila ya kan, sampai pengen nggak mau putus lah atau apa. Ini kok sampai sampai dirusak gitu aura wajahnya orang ini, sampai orang ngeliat tuh kayak tua, kayak udah tua lah, padahal dia itu masih muda. Pas saya cek, ternyata di dalam tubuhnya si cewek ini disimpan satu makhluk yang memang ya ada kaitannya, makhluk yang nenek-nenek ini, yang kalau misalkan orang ngeliat itu dia tuh kayak nenek-nenek, padahal si orang ini tuh ngelihatnya si nenek-nenek wujudnya ini loh, kata bahasa kita ya juridnya lah, setannya lah. Pas saya datang ke situ, alhamdulillah kita bersihin ya kan ya, dengan cara dan praktek saya. Mungkin saudara subscriber ada yang punya amalan-amalan khusus lah ya kan. Pas saya bersihin, dua-duanya anak-anak si bapak ini, dua-duanya itu terkena sama kayak gitu. Alhamdulillah dibersihin. Nah pas kita udah beres ya kan, udah beres nih, kita pulang.
Nah pas pulang itu si mantan yang ngerjainnya ini dua-duanya itu langsung ngubungin dia. Si ceweknya ini langsung, lu abis disyariatin ya, lu abis diobatin ya. Itu pas bareng banget loh, mantan adenya sama mantan kakaknya itu langsung. Itu saya posisi kalau masih udah mungkin udah 2 tahun atau 3 tahun ke belakang ya, kita tuh mau makan, jadi kita beres panggilan lah sama teman-teman saya, sama salah satu teman saya. Kita mau makan karena kita capek kan, mau ngopi mau makan gitu kan. Kita belum makan aja udah langsung ditelepon, kok orang itu bisa tahu ya saya habis diobatin, saya habis diginiin. Ya dengan jawaban saya ya mungkin si nenek-nenek ini yang memang ada di dalam tubuhnya si dua cewek ini hilang, terus dia balik ke asal muasalnya dia yang ngirim ke mantannya dia inilah. Mungkin memberikan informasi lah bahwa bos, aduh sorry nih gue gagal nih, ada orang yang memang nyembuhin dia, terus gue sampai ditarik sampai dihilangin lah. Nah ini tuh si hantunya ini kembali ke si tuannya. Ya sebenarnya hal menariknya tuh apa? Ada pelajaran juga buat saya pribadi, mungkin para subscriber atau para kru mungkin ya. Kru kita juga ada sih yang kayak gitu. Pelajarannya apa? Jadi katanya salah satu ceweknya ini biasanya itu cenderung, misalkan kita nggak senang sama satu orang, katakan ya mungkin nggak sesuai dengan kriteria kita lah, kita jangan mengeluarkan satu statement bahwa dia tuh kayak gini, nggak usah. Misalkan ini ya alon-alon aja lah, kita berteman ya berteman, bahasa dengan yang baik, jadi supaya tidak memberikan sakit hati atau kecewa pada si orang ini atau memang lawan jenisnya kita lah. Itu mau laki-laki atau mau perempuan ya, itulah jadi pelajaran buat kalian. Yang kedua, yang ketiga, ini yang saya menarik tuh, dia itu yang adeknya itu ada 2 kasus. Yang pertama dia diserupai wajahnya seperti nenek-nenek atau usia 45 atau 50 tahun lah. Nah di kasus pertama udah clear lah, udah ya dia kayak ngidupin kayak apa sih, menjalani kehidupan ya normal lagi lah, kerja ya kan, terus kayak orang ini tuh kayak tadinya minder jadi nggak minder, terus teman-temannya datang ya kan, teman-teman cowoknya lah, terus ada cowok yang datang lagi dengan ya kayak biasa aja lah, jadi nggak kayak cerita di awal lah, kayak misalkan ngelihat dia tuh kayak nenek-nenek. Alhamdulillah udah clear. Beberapa bulan kemudian, nah ini yang adanya nih ada kasus kedua. Jadi dia itu kayak malas gitu, ketemu sama cowok tuh kayak malas. Jadi ya mungkin alasan dia tuh kayak, kenapa sih kok nggak main gitu loh. Kata temennya diajakin main kesini nggak mau, sama orang tuanya suruh main nggak mau, bahkan kayak kondangan aja kayak minder gitu. Kayak kalau misalkan nggak disuruh 1 kali atau 2 kali sama orang tuanya ya nggak bakal mau gitu. Nah si bapaknya ini konsultasi lagi lah, ya kan, kita datang lagi ke sana, kita datang lagi ke rumahnya. Saya pikir itu apa sih, ini tuh dengan makhluk yang sama, ternyata berbeda. Dan metodenya si orang tetap dari mantannya juga, dari mantan yang awal. Ya mungkin kayak balas dendam mungkin ya, kayak pengen ngetes kedua kali, part kedua mungkin. Datang saya ke sana, yang saya lihat itu kayak dia tuh kayak disimpan di salah satu batu, fotonya itu terus ditimbun lagi sama batu. Jadi memang yang dialami dia itu satu kayak orang nggak mau apa sih, jadi dia tuh kayak mendiam diri aja di kamar gitu, jadi nggak mau kemana-mana, jadi kayak nggak mau berinteraksi, jangankan sama orang yang di luar, teman-temannya kah, tetangganya kah, sama keluarganya aja, kakaknya atau abangnya atau ibunya itu jarang. Kalau memang ya paling keluar kamar itu katanya sholat sama makan, kalau nggak mungkin jajan kali ke warung. Pas saya lihat itu cuman itu aja yang dia derita, katanya ada asma. Jadi kayak mungkin lebih ke ngirim penyakit. Kalau yang pertama itu kayak diserupain wujudnya seperti nenek-nenek, yang kedua itu lebih ekstrimnya, satu dia itu nggak jadi kayak ditutup, dikunci, jadi daya tariknya untuk ke lawan jenis itu nggak ada, terus kayak main untuk ke bersosialisasi itu nggak ada, terus sama ngirim penyakitnya ini asma, jadi kayak asma aja. Nah
asma ya kan, dia tuh kayak asma gitu kan, kayak sesak napas, batuk gitu kan. Pas saya periksa dan saya obatin kedua kalinya, tahu nggak makhluk yang menyebabkan dia itu nggak mau keluar, terus makhluk yang memang dibuatnya asma lah, kayak orang sesek gitu, itu salah satu makhluk yang memang gede banget, kayak mungkin berbulu lah. Kalau ya saya sih nggak sebutin, nggak tahu jenisnya apa, tapi yang saya lihat itu lebih ke kayak genderuwo kayak gitulah, hitam terus kayak berbulu, itu ada di tubuhnya dia. Nah yang bikin asma tuh itu sama di apa sih, di pas masuk pintu, pas mau masuk pintu ke kamarnya dia. Nah memang ya awal dari awal, maksudnya dari apa sih, dari kasus yang awal saya datang ke rumahnya tuh nggak terlalu parah. Ini tuh kayak gersang, bau-bau kamper ya kan, terus kayak bau-bau nggak jelas lah, karena memang ya kiriman yang kedua ini kepada adenya ini lebih ekstrim lagi gitu. Ya sebenarnya banyak juga yang dia kirim, ya sebenarnya tujuan dia itu kayak, gue nggak terima nih kalau misalkan si ceweknya gue ini atau si mantannya ini pacaran sama orang kah, atau nikah sama orang kah, tujuannya itu yang pertama. Terus yang kedua kayak mau ngancurin usaha bapaknya, usaha orang tuanya, karena usaha bapaknya tuh kayak jualan ayam. Jadi kayak dia tuh punya kios ayam, ya kan, gede banget di salah satu Jakarta juga, salah satu kios di Jakarta. Ya saya nggak bisa sebutin juga, nanti promosi lagi. Pas saya obatin yang kedua kalinya, ya alhamdulillah, karena memang dia ngirimnya yang cukup ekstrim juga sih, karena itu udah kenyawa sih. Beberapa kesempatan saya ke sana, sampai 2 atau 3 kali saya ke sana, 3 kali kalau nggak salah. Dan saya obatin, alhamdulillah dengan izin Allah semua yang dikirim itu hilang dari si anak si bapak ini. Ya saya nggak bisa sebutin namanya lah. Nah alhamdulillah, tapi ada efeknya juga ke saya sama ke partner saya ini. Entah saya memang dari pulang dari situ 2 hari kemudian kayak misalkan meriang, ya sebenarnya hal-hal wajar sih. Terus yang kasihan itu yang teman saya ini, dia nelpon ke saya, kenapa kok saya mimpi katanya ada di rumah si pasien yang kemarin, katanya gini. Ya mungkin efek dari situ, tapi alhamdulillah insya Allah saya bisa ngatasin, dengan izin Allah saya bisa ngatasin. Nah jadi singkat ceritanya seperti itu. Ya mudah-mudahan jadi pelajaran juga buat saya pribadi atau para subscriber. Mungkin ada yang punya cerita seperti itu, atau punya pengalaman seperti, atau mungkin saat ini yang kalian alami ya ada kaitannya atau ada kesamaan. Nah jadi mungkin sampai sini saya ceritain salah satu tamu saya atau salah satu pasien saya yang korban santet guna-guna dari mantan kekasihnya. Nah buat kalian nih yang punya cerita mistis, ya kan, punya pengalaman mistis, atau mungkin saat ini yang kalian derita itu ya hal-hal mistis lah, langsung aja di email saya, atau di email Travel Mystery Evolution, atau di IG saya pribadi, atau di WhatsApp saya. Ya nanti tinggal ke admin lah, tinggal kontak aja langsung. Jadi buat kalian selalu dukung saya bersama tim Travel Mystery Evolution dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya. Jadi semoga video kami yang kita tampilkan mengedukasi buat kalian, khususnya umumnya buat kalian, khususnya buat saya dan juga tim. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.